Pada kesempatan yang berbahagia ini ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, saya akan menyebutkan beberapa perkara yang mungkin membantu kita untuk bersabar dalam dakwah. Di antara perkara-perkara tersebut agar kita bersabar dalam berdakwah, yang pertama adalah kita merenungkan tentang pahala-pahala bersabar yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Kita tahu bahwasanya kalimat sabar sering disebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk pujian-pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Terlalu banyak pujian-pujian bagi orang-orang yang bersabar. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Tadabbartu kitaballahi fawajadtu anna Allah Ta'ala qad dzakara sabra fi aktsar min 90 mawdhi'an." Saya mengamati Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan saya dapati Allah menyebutkan kata sabar, kalimat sabar lebih dari 90 kali dalam Al-Quran. Dan tidaklah Allah menyebutkan dengan jumlah yang begitu banyak, lebih dari 90 kali, kecuali menunjukkan bahwasanya ibadah tersebut ibadah yang mulia. Sampai Allah ulang-ulang lebih dari 90 kali. Menunjukkan ibadah tersebut, ibadah sabar, merupakan ibadah yang sangat urgen dalam kehidupan seorang muslim. Di antaranya dalam menjalankan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pahala yang Allah sediakan bagi orang yang bersabar sangatlah besar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang bersabar pahalanya tanpa batas. Tidak ada hisab. Pahalanya sangat besar. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man yatasabbar yusabbirhullah, wa ma utiya ahadun khairan wa awsa' minas sabr." Kata Nabi SAW, barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikan dia bersabar. Dan tidak seorang pun diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Menunjukkan sabar merupakan akhlak yang sangat mulia. Kalau seorang telah dianugerahi kesabaran setelah dia berusaha untuk bersabar, diberikan anugerah sabar, maka tidak ada yang lebih baik, kata Nabi, dan lebih luas daripada anugerah sabar. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam Al-Quran, sebab masuknya orang-orang dalam surga karena kesabaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar." Keselamatan bagi kalian tatkala Allah menceritakan perkataan para malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat menyambut para penghuni surga, mereka masuk dari seluruh pintu, kemudian mereka mengatakan, "Salamun alaikum bima sabartum." Keselamatan bagi kalian wahai penghuni surga bima sabartum, karena kesabaran kalian. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira." Dan Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka, ya, surga dan kain sutra. Keberhasilan dakwah butuh dengan sabar. Tidak mungkin seorang dai kalau tidak bersabar tidak usah jadi dai. Kerusakan yang dia lakukan lebih banyak daripada kebaikan yang dia lakukan. Saya ulangi. Seorang dai kalau tidak bersabar tidak usah jadi dai. Kenapa? Karena kerusakan yang akan dia lakukan lebih besar daripada perbaikan yang dia lakukan. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit menyesatkan, sedikit-sedikit mengkafirkan. Ini orang seperti ini merusak dakwah. Akhirnya apa? Bisa jadi satu kampung terhalang dari hidayah gara-gara dia. Dia datang satu kampung, kemudian dakwanya kasar, tidak ada sabarnya. Akhirnya satu kampung tidak suka dengan dia. Akhirnya tidak ada yang dapat hidayah gara-gara dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami menjadikan di antara mereka imam-imam, para pemimpin. Inilah yang mendapatkan keberhasilan. Ya. Yahduna bi amrina, yang mereka memberi petunjuk dengan petunjuk kami. Ya. Kemudian mereka bersabar. Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Karenanya dai yang berhasil harus bersabar. Dan ingat tentang pahala-pahala sabar, bagaimana kecintaan Allah terhadap orang-orang yang bersabar, sehingga tatkala seorang berdakwah dia bisa lebih memposisikan dirinya untuk bersabar menghadapi gangguan dan ujian. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang bisa membantu seorang bersabar dalam berdakwah, ini perkara yang sangat penting yang dikatakan oleh para ulama dengan zadud da'iyah, bekal seorang dai adalah qiyamul lail, salat malam. Saya masih ingat terus cerita Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang seorang
dari India kalau tidak salah, yang tiap hari dia mengislamkan sekian orang, bahkan ribuan orang dapat hidayah gara-gara ini. Maka Syekh bertanya kepada orang ini, kok bisa engkau berhasil dalam dakwah? Dia mengatakan, ya Allah, ya Syekh, setiap malam saya salat malam dan saya berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada si fulan dan fulan dan fulan. Kapan saya minta tatkala di malam hari. Esoknya saya berdakwah, Allah beri petunjuk kepada mereka. Karenanya surat yang di awal kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, yaitu surat Al-Muzammil. Surat apa? Al-Muzammil. Yang surat ini dikatakan sebagian ulama sebagai surat yang isi kandungan dari surat ini tentang zadud da'iyah, bekal seorang dai. Seorang dai harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari dia harus berdakwah. Dan dakwah bukan pekerjaan yang ringan, pekerjaan yang berat. Dia memikul suatu yang berat. Dia mengemban tugas para anbiya. Jangan sampai dia salah langkah dari garis para anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila." Wahai lelaki yang berselimut, Rasulullah. Qumil laila, salatlah malam illa qalila. Sampai sebagian ulama menyatakan tahajud bagi Nabi hukumnya wajib. Tahajud bagi Nabi hukumnya apa? Wajib, karena itu merupakan bekal Nabi tatkala berdakwah di siang hari. Kita berusaha melaksanakan tahajud di malam hari, berusaha berdoa kepada Allah meskipun hanya 1 rakaat. Karena esok hari kita ada tugas yang berat. Kata Allah, "Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila." Salatlah kamu malam sepenuhnya kecuali sedikit, atau setengah malam, atau lebih sedikit, atau kurang sedikit. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Ya, sungguhnya kami akan melemparkan kepada engkau perkataan yang berat. Syariat itu berat. Dakwah itu berat, bukan ringan. Halal haram itu bukan perkara yang ringan. Ya. Butuh kesabaran, butuh perjuangan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila." Sungguhnya bangun di malam hari itu lebih khusyuk dalam salat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna laka fin nahari sabhan tawila." Dan di siang hari banyak bisa kau kerjakan. Kau bisa berbuat banyak di siang hari. Malam hari persiapkan dirimu untuk bertugas di siang hari. Kemudian di akhir ayat kata Allah, "Wahjurhum wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila." Dan sabarlah atas apa yang mereka ucapkan, dan hajarlah mereka, tinggalkanlah mereka dengan cara yang indah, dengan cara yang baik. Ayat ini dibuka dengan salat malam dan diakhiri dengan perintah untuk bersabar dan menghajar atau meninggalkan orang-orang yang menentang dengan cara yang baik. Karenanya ikhwani fillah sanallahu alaikum. Kalau seorang dai kemudian tidak menyisihkan waktunya di malam hari untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sulit dia berhasil di siang hari. Butuh dia menguatkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada nabinya alaihi salatu wasalam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa laqad na'lam annaka yadhiku sadruka bima yaqulun." Sungguh kami mengetahui wahai Muhammad, dadamu sempit akibat apa yang mereka katakan. Tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesak. Membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam dadanya sempit. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Jika perkaranya demikian, jika hatimu sesak karena perkataan mereka, karena tuduhan mereka, maka jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud. Sujudlah kepada Allah, Allah perintahkan. Wa'bud rabbaka, dan beribadahlah kepada engkau hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian kepadamu. Karenanya di antara perkara yang membuat kita bersabar, banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wasjudu waqtarib." Sujudlah dan engkau akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Keluhkan keluh kesah kita tatkala kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dai yang seperti ini akan mudah bersabar tatkala di siang hari. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara perkara yang
membuat kita mudah bersabar dalam berdakwah. Tadzakurul akhirah, kita ingat akan hari akhirat. Kita ingat bahwasanya di hadapan kita setelah kematian kita ada hari yang disebut dengan hari akhir, yaumul akhir. Dan kenapa dikatakan dengan yaumul akhir? Karena tidak ada hari lagi setelahnya. Tidak akan datang malam menutupi hari tersebut. Hari tersebut abadi, siang selama-lamanya. Oleh karena para ulama mengatakan bahwasanya di surga dan neraka tidak ada malam. Hari terus. Tidak ada malamnya, tidak pernah berganti hari yang lain karena itu hari yang akhirat dan merupakan hari yang abadi. Belum tatkala kita berhadapan dengan padang mahsyar, masa penungguan 50.000 tahun dengan jarak matahari 1 mil. Suatu perkara yang berat menghadapi hari yang sangat berat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah." Fasbir sabran jamila. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat dan ruh malaikat Jibril naik kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana panjangnya miqdaruhu 50,000 sanah. Panjang hari tersebut lamanya 50.000 tahun. Kata para ulama itu adalah padang mahsyar, 50.000 tahun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fasbir sabran jamila. Setelah menyebutkan tentang penungguan padang mahsyar 50.000 tahun, Allah mengatakan fasbir sabran jamila, bersabarlah engkau dengan cara sabar yang baik. Seakan-akan Allah mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah engkau dihina, engkau dikata-katain, engkau diganggu oleh kaum musyrikin. Berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Itu sedikit dibandingkan dengan masa menunggu 50.000 tahun. Kalaupun kita dihina berapa tahun sih? Mungkin 2 tahun dihina. Mungkin dikata-katain 5 tahun, 10 tahun. Sedikit dibandingkan dengan hari akhirat. Oleh karenanya bersabar. Tatkala seorang mengingat akan hari akhirat bahwasanya kesabarannya ini akan mendatangkan pahala yang besar, maka mudah bagi dia untuk menyabarkan dirinya tatkala diganggu atau tatkala dihina oleh masyarakat atau dijatuhkan oleh musuh-musuhnya. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang membantu kita untuk bersabar, dan ini adalah perkara yang sangat penting, adalah membaca tentang kisah-kisah para anbiya dan para salihin. Bagaimana kesabaran mereka. Wallahi ya ikhwan, kalau seorang baca misalnya kitab Syiar A'lam Nubala tentang para ulama, tentang para tokoh-tokoh Islam, dia akan merasa dirinya kecil sekali, tidak ada apa-apanya. Bagaimana mereka menuntut ilmu. Hilang ujub, seluruh ujub dia buang semuanya. Tapi kalau dia enggak pernah baca buku begitu, dia yang paling top di hadapan orang lain. Ujub menimpanya, rasa riya, rasa bangga, macam-macam. Begitu dia baca buku Syiar A'lam Nubala, bagaimana imam-imam dalam kesabaran mereka menuntut ilmu, kesabaran mereka berdakwah, ujian yang mereka rasakan, tegar mereka dalam dakwah, luar biasa. Dia baru sadar dia ini enggak ada apa-apanya. Allah sayang kepada dia sehingga tidak diberi ujian yang membuat dia hancur. Siapa yang bisa sabar seperti ujian yang dialami oleh Imam Ahmad rahimahullah? Dicambuk sampai dagingnya lepas dari tubuhnya. Sampai pingsan dicambuk. Dan dia tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tidak mau. Membela akidahnya. Karena perkaranya bukan dunia, perkaranya akhirat. Jika Imam Ahmad, ulama-ulama yang lain sempat ada yang tidak sabar melakukan tauriyah. Katanya Al-Quran makhluk atau bukan? Katanya Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, hadhihi makhlukah. Ini semua makhluk, maksudnya jari-jarinya makhluk. Bagaimana lagi? Tidak bisa, kalau tidak disiksa. Imam Ahmad tidak mau. Dia bersabar. Bahkan sebagian ulama mengatakan kesabaran Imam Ahmad tatkala itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Kenapa? Karena banyak ulama yang kemudian takut kemudian melakukan tauriyah. Imam Ahmad harus tidak boleh takut. Karena kalau dia kemudian juga mengatakan iya Al-Quran itu makhluk, maka yang sesat banyak orang. Mungkin sampai sekarang orang banyak yang sesat. Oleh karena Imam Ahmad bertahan dan bersabar sampai disiksa. Datangkan Al-Gojo untuk menyiksa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kita baca tentang sirah para anbiya, bagaimana kesabaran mereka. Yang pertama kita baca tentang sirah, tarikh sejarah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam yang Allah abadikan, Allah abadikan cerita tentang Nabi Nuh dalam Al-Quran. Seperti Allah berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama." Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya.
Kemudian dia pun tinggal bersama kaumnya 1000 tahun kecuali 50. Artinya 950 tahun dia hidup bersama kaumnya. Bayangkan 950 tahun berdakwah. Bukan waktu yang singkat. Dan bagaimana cara dakwah Nabi Nuh? Bukan seperti kita mungkin cuma seminggu sekali atau sehari mungkin sekali, tidak. Nabi Nuh mengatakan, "Inni da'autu qaumi laila wa nahara." Ya Allah, aku menyeru kaumku siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara, dan tidak semakin aku berdakwah kecuali mereka semakin kabur. Wa inni da'autuhum litaghfira lahum wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan setiap kali saya berdakwah, ya Allah, mereka memasukkan jari-jari mereka ke telinga mereka supaya tidak mendengar dakwah Nabi Nuh. Antum pernah begitu berdakwah? Kita tidak pernah seperti itu. Dia mungkin dengar malu-malu, tapi dia enggak enak, langsung pergi cabut. Nabi Nuh dulu tidak, tutup. Ambil baju tutup muka, enggak mau dengar. Ini bukan perkara yang ringan. Kullama da'autuhum litaghfira lahum, ya Allah, aku ini dakwah mereka supaya Engkau ampuni mereka. Bayangkan, Nuh niatnya baik agar mereka diampuni oleh Allah, tapi mereka malah semakin lari semakin menjauh. Dan bukan cuma setahun 2 tahun, kita mungkin baru berdakwah satu kampung 1 bulan tidak berhasil. Memang kampung ini Allah tidak mau hidayah sama mereka, pindah kaum yang lain, kampung yang lain. Subhanallah, Nabi Nuh 950 tahun sabar digitukan. Dengan berbagai cara dia berdakwah. Thumma inni da'autuhum jihar. Thumma inni, ya, mana? A'lantu lahum asrartu lahum israra. Kemudian saya berdakwah dengan terang-terangan, berdakwah dengan cara diam-diam, subhanallah, siang dan malam. Lihat Nabi Nuh alaihissalam. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Istrinya kafir kepada Nabi Nuh, anak yang sangat dia cintai pun kafir kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ini ujian yang sangat berat. Butuh kesabaran ekstra. Sampai-sampai di detik terakhir sebelum anaknya tewas, Nabi Nuh masih terus berdakwah. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, wahai putraku, naiklah bersama kami di perahu kami. Jangan kau termasuk orang-orang yang kafir. Namun anaknya ngeyel, betapa sakit hati seorang ayah. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai, saya akan selamat, saya akan pergi ke puncak gunung. Selamat dari air banjir ini. Yang masih sudah tewas masih ngeyel. Wa hala bainahumul mawju fa kana minal mughraqin. Akhirnya datang ombak, tenggelamlah anaknya itu. Seorang yang kemudian membaca, ya, surat ayat ini, bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun, ya, maka dia sadar bahwasanya apa yang dilakukan tidak ada apa-apanya. Saya masih ingat cerita sebagian teman-teman dari Libya yang mereka dipenjara di zaman pemerintahan Gaddafi. Dipenjara ada yang 20 tahun, ada yang 27 tahun, ada yang 3 tahun. Kemudian akhirnya banyak di antara mereka yang dibunuh. Terutama Ahlus Sunnah, terutama Salafiyin, banyak yang dibunuh di zaman pemerintahan Gaddafi. Teman saya cerita, ada salah seorang di antara mereka yang baru dipenjara 3 tahun. Setelah dipenjara 3 tahun dia stres. Ini gimana ini gini? Akhirnya dipanggil sama orang tua di situ. Kamu dipenjara berapa tahun? Saya 3 tahun. Saya sudah 23 tahun. Akhirnya ya, sabar akhirnya. Teman saya cerita bagaimana dia untuk menjalankan ibadah susah di zaman Gaddafi. Barang siapa yang sholat 5 waktu di satu masjid ditangkap. Tidak bisa sholat satu masjid. Harus sholat zuhur di masjid ini, sholat asar di tempat lain, sholat maghrib di tempat lain, sholat subuh di tempat lain. Ada intel di antara mereka. Sampai dia mengatakan, teman saya satu kampus, satu kelas. Dia cerita suatu saat kami berjalan, mau ingin sholat subuh. Sementara sebelah kiri kami ada pohon-pohon berduri. Tiba-tiba datang patroli dari jauh dengan lampunya. Terpaksa saya lompat masuk di pohon-pohon berduri tersebut supaya bisa sholat subuh. Luar biasa ikhwan. Untuk menjalankan syariat Islam, ya butuh perjuangan. Demikian para sahabat dahulu. Ada di antara mereka yang baca Al-Quran, begitu baca Al-Quran dipukul sampai kemudian pingsan. Kita sekarang mau beramar ma'ruf saja malu. Membaca Al-Quran dibis saja malu. Sementara pelaku maksiat tidak ada malunya. Buka pahanya, buka apanya, tidak malu-malu di hadapan, di televisi terang-terangan.
Kita terkadang mau dakwah, mau berzikir aja subhanallah, subhanallah, takut dibilang orang gila. Ya akhi, berdakwah. Ya akhi, amalkan ya ajaran Allah di bis, di mana, di pesawat, baca Quran, buka buku. Ya, tunjukkan kita orang Islam, berdakwah, beribadah kepada Allah di mana saja. Dengan penampilan kita Islami, dengan kita baca Al-Quran itu sudah bentuk dakwah. Bersabar, kalau kita malu untuk berdakwah terus bagaimana? Siapa yang berdakwah kalau gitu? Beramar ma'ruf saja sudah malu, apalagi bernahi mungkar. Mikir 1000 kali. Nah, kita kalah dengan para pelaku maksiat yang tidak punya malu bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan tentang bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, ya, maka dakwah beliau 950 tahun dengan penuh kesabaran dengan berbagai metode, namun tidak berhasil pula, hanya yang beriman hanyalah sedikit, maka kita lebih mudah untuk bersabar. Kemudian demikian juga para anbiya yang lain. Contohnya seperti ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dakwah sendiri. Bahkan tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam lewat di negeri Mesir bersama istrinya Sarah, karena khawatir istrinya akan diambil oleh raja Mesir tersebut yang ingin suka menzinai atau mengambil wanita-wanita cantik, maka Ibrahim berkata, kalau ada yang bertanya kepadamu siapa engkau, katakan hadi ukhti atau hada akhi fil Islam, engkau adalah saudaraku. Karena tidak ada yang beriman di atas muka bumi ini kecuali saya dan kau. Subhanallah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi Ibrahim, "Inna Ibrahim kana ummah." Nabi Ibrahim adalah umat, meskipun dia sendiri yang beriman tatkala itu Allah sebutkan dia sebagai umat. Kenapa? Telah berlalu bersama seperti Nabi Ibrahim para anbiya. Meskipun dia sendiri, ketahuilah bahwa telah berlalu orang-orang yang bertauhid seperti dia, umat. Bayangkan kemudian berdakwah sendirian, tidak ada yang sama dia. Ayahnya memusuhi, orang-orang menyembah patung, menyembah bulan, menyembah matahari. Sampai apa akhir penghujungnya? Qalu harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kata mereka, ya, bakarlah si Ibrahim dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian benar-benar melakukan. Akhirnya Ibrahim pun dibakar, akan tapi dia bersabar. Sampai disebut oleh para ahli tafsir di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah, bagaimana kaumnya Nabi Ibrahim berusaha mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Jadi untuk bakar Nabi Ibrahim bukan cuma sehari mengumpul kayu bakar. Sampai ada orang yang bernazar, kalau anak saya lahir saya akan membawa kayu untuk membakar Ibrahim. Sehingga terkumpullah kayu bakar yang begitu luas sekali. Tidak ada api yang pernah dinyalakan sebagaimana api yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Oleh karenanya Nabi Ibrahim tatkala dilempar ke dalam tengah lautan api dengan menggunakan manjanik semacam katapel karena supaya masuk di tengah lautan. Akan tapi Allah mengatakan kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Intinya Nabi Ibrahim alaihissalam bersabar dalam berdakwah. Contohnya lagi seperti Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana kisah yang telah kita jelaskan, harus kabur dari negeri Mesir, ketakutan mereka berkumpul ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam, sampai akhirnya harus pergi ke negeri Madian, akhirnya harus menggembala kambing selama 8 tahun atau 10 tahun. Ya, ini bukan sesuatu yang ringan, butuh kesabaran. Nabi Isa alaihissalam, ya, dimusuhi oleh kaumnya, orang-orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa. Saya mereka mengatakan inna qatalna al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Kami telah membunuh, ya, telah membunuh Nabi Isa. Kata Allah, "Ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak menyalib, tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalib Nabi Isa. Akan tapi ada seorang yang diserupakan seperti Nabi Isa. Bar rafa'ahu Allahu ilaih, akan tapi Allah telah mengangkat Nabi Isa. Bayangkan antum diutus pada suatu kaum yang ingin membunuh antum. Nah, ini perkara yang sangat mengerikan sebagaimana orang-orang Yahudi, ya, hobinya membunuh nabi. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, seperti Nabi Hud juga, Nabi Hud alaihissalam dihinakan oleh kaumnya. Nabi Hud alaihissalam kaumnya mengatakan, ya Hudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawli wa ma nahnu laka bimu'minin. Wahai Hud, apa yang kau bawa itu bukan dalil, bukan hujjah. Tidak ada hujah yang kau bawa. Mereka menghina Nabi Hud alaihissalam. Dan kami tidak akan meninggalkan penyembahan kami terhadap Tuhan-Tuhan kami karena perkataan wahai Hud. Artinya kami akan sabar berbuat kesyirikan. Kami tidak akan peduli dengan perkataan. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak bakalan beriman kepada engkau wahai Hud.
Bikin jengkel ya orang seperti itu. Antum berdakwah kemudian dikatakan demikian. Bahkan mereka mengancam. Mereka mengatakan, "Inna qulu illa taraka ba'dhu alihatina bisu." Wahai Hud, hati-hati. Kau akan dicelakakan oleh sembahan-sembahan kami. Akan tapi Nabi Hud bertahan dan bersabar. Kemudian dia mengatakan apa? Qala inni usyhidullah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Kata Nabi Hud alaihi salam, ya, persaksikanlah aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Fakiduni jami'an, cepat bikin fakiduni jami'an, buatlah makar kalian seluruhnya dan jangan tunda-tunda. Buat makar kepada aku kalau kalian memang berani. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa Hud ini. Para ulama tatkala membahas tentang Nabi Hud, mereka bilang, apa sih mukjizat Nabi Hud? Apa sih mukjizat Nabi Hud? Sampai ada yang mengatakan di antara mukjizat Nabi Hud beraninya Nabi Hud alaihissalam. Dia mengatakan, "Fakiduni jami'an tsumma la tunzirun." Kalian mengancam-ngancam saya, ayo kumpul semua, buat makar sampai sekarang jangan tunda-tunda. Artinya kalau ada dukun ngancam antum, saya akan sihir kamu. Kumpul seluruh dukun saat Indonesia, sihir saya sekarang juga, jangan tunda-tunda. Antum berani seperti itu? Nabi Hud berani. Ini diantara dikatakan bahwasanya inilah diantara mukjizat Nabi Hud alaihissalam, keberanian dia, kekokohan dia tatkala diancam dengan ancaman-ancaman oleh pengikutnya, oleh kaumnya. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berbicara tentang kesabaran yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sungguh luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita adalah seorang yang sangat semangat untuk berdakwah. Beliau berdakwah dakwah fardiyah, mendatangi satu orang satu persatu. Bahkan beliau mendakwahi kabilah-kabilah. Tatkala musim haji di Mina, Rasulullah SAW mendatangi kabilah-kabilah. Bahkan tatkala beliau dilarang oleh orang-orang Quraisy untuk berdakwah, Nabi SAW meminta agar ada orang yang mengantar dia berdakwah. Bahkan Nabi mengatakan, ya, hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Kata dia, apakah ada orang yang mengantar saya ke kaumnya untuk saya berdakwah? Sungguhnya orang-orang Quraisy telah melarang saya untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, hal min rajulin, adakah orang yang mengantar saya berdakwah? Bayangkan sampai dalam tanda kutip seakan-akan Nabi mengemis untuk bisa berdakwah. Beliau merendahkan dirinya untuk bisa berdakwah. Rela, siapa yang mengantar saya? Saya ingin dakwah. Tidak bisa saya berdakwah orang Quraisy, mereka menghalangi saya menyampaikan Al-Quran. Adakah yang mengantar saya ke kabilahnya? Saya Rasulullah SAW demikian. Sementara sekarang ada orang yang sok mengatakan al-ilmu apa? La ya'ti innama yu'ta ilaihi. Ilmu tidak datang tapi didatangi. Mengaji sudah, kamu yang ke sini, ngapain ke kampung-kampung? Bukankah sebagian salaf mengatakan ini? Kita bilang lihat konteksnya kenapa salaf tersebut mengatakan demikian. Karena ingin beri pelajaran kepada seorang amir atau seorang khalifah yang angkuh menyuruh dia datang ke. Dia ingin beri pelajaran yang mengatakan ilmu didatangi bukan mendatangi. Sekarang antum modelnya siapa? Antum bukan seorang imam, seorang ustaz kroco, kemudian sok-sok mengatakan ilmu didatangi bukan mendatangi. Terus kapan mau dakwah kalau begitu? Lihat Nabi SAW pergi ke kabilah-kabilah, pergi kampung-kampung, pergi ke Taif, berdakwah. Sampai Rasulullah SAW kemudian pergi di kabilah-kabilah di Mina, diikuti oleh pamannya Abu Lahab. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Datang pamannya mengatakan, jangan ikuti Muhammad, fa innahu sabiul kadzib. Sungguhnya dia seorang yang sabi, yang telah keluar dari agama nenek moyangnya, dan dia adalah seorang pendusta. Nabi semangat berdakwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang nabi yang dia merasa berat kalau ada sesuatu yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum, dan sangat semangat untuk memberi hidayah kepada kalian, untuk agar kalian mendapatkan kebaikan. Sangat semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umum kita mendapati bahwasanya gangguan orang-orang kafir musyrikin, orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua metode. Pertama, metode gangguan berupa tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ini banyak. Rasulullah SAW diberi gelaran-gelaran yang paling buruk di zaman itu. Dikatakan apa? Dikatakan kadzdzab, pendusta. Dikatakan apa? Kahin. Apa namanya? Dukun. Dikatakan syairun majnun, penyair apa?
gila. Dikatakan terkadang penyihir, dikatakan terkadang disihir. In tattabi'una illa rajulan masbura. Tidaklah kalian ikuti kecuali orang yang tersihir. Jadi di antara gelaran yang diberikan kepada Nabi, apa tadi? Penyair gila, kemudian apa? Penyihir, kemudian apa? Pendusta, kemudian apa? Dukun, kemudian tersihir, yang terakhir sabi, orang yang keluar dari agama nenek moyangnya. Jadi dukun itu dulu celaan, makanya Nabi dikatakan apa? Dukun. Jadi bukan gelar yang mulia dukun itu. Tidak seperti sekarang dukun malah ngetop di tanah air kita. Masuk di mana televisi, kemudian mungkin jadi bintang iklan, mungkin orang pada masya Allah jadi selebriti dukun. Dan tidak malu-malu barang siapa yang ingin kaya datang kepada dukun ini, barang siapa yang ingin santet datang kepada subhanallah. Orang-orang begitu semangat pergi ke dukun. Dukun dulu apa? Suatu yang tercela. Dan di antara ya tuduhan yang paling sering mereka ulang-ulang adalah sabi ini, sabi. Orang yang keluar dari agama nenek moyangnya. Karena mereka tahu tuduhan yang inilah yang paling kuat. Mereka tahu Nabi bukan pendusta. Mereka tahu Nabi bukan orang gila. Tapi mereka katakan juga. Mereka tahu Nabi adalah seorang amanah. Tapi ada satu perkataan yang sangat berat, yaitu Nabi sabi, orang yang keluar dari agama nenek moyangnya. Oleh karena tatkala Umar bin Khattab masuk Islam, kata mereka, "Sobauta, engkau telah keluar dari agama nenek moyang." Tatkala ada seorang wanita musyrikah diketemui oleh para sahabat, kemudian para sahabat bercerita tentang Nabi, kata wanita ini, "Bukankah apakah dia si Sabi tersebut yang dikatakan oleh orang Quraisy?" Tersebar Nabi adalah Sabi, orang yang keluar dari agama nenek moyangnya. Karenanya tatkala Abu Talib akan meninggal dunia, kemudian didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah." Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan bela engkau di hari kiamat kelak. Ada Abu Jahal dan ada Abdullah bin Umayyah. Abu Jahal untuk bisa membuat Abu Talib tetap di atas kekufuran, dia tidak usah banyak omong. Dia cuma bilang apa? "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah kau benci agama nenek moyangmu? Yaitu apakah kau rela keluar dari agama nenek moyangmu? Itu saja. Nabi ulangi lagi, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Ya pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan membelamu di akhirat kelak. Abu Jahal ngomong dengan mudahnya. "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Kau benci dengan agama nenek moyangmu. Kau mau keluar dari tradisi nenek moyangmu, sehingga Abu Talib pun enggan mengucapkan la ilaha illallah dan meninggal dalam keadaan musyrik. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya di antara perkara yang paling menghalangi seorang dari hidayah adalah terikat dengan tradisi nenek moyang. Ini Allah abadikan perkataan orang musyrikin. "Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Tatkala mereka ditegur, kata mereka, "Kami telah mendapati nenek moyang kami di atas agama aliran ini dan kami hanya mengikuti nenek moyang kami." Ala atharihim muhtadun, dan kami mendapat hidayah mengikuti agama nenek moyang kami. Mereka tidak mau keluar dari tradisi. Ini yang paling sulit. Oleh karenanya mereka sangat murka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi mencela nenek moyang mereka. Perkaranya masih lebih ringan tatkala Nabi mengatakan, "Wahai Abu Jahal, engkau sesat. Wahai Abu Lahab, engkau sesat." Masih lebih ringan. Tapi tatkala Nabi menyesatkan nenek moyang mereka, mereka ngamuk. Mereka mengatakan, "Lihat si Muhammad ini, safaha ahlamana wa syatama aba'ana." Si Muhammad ini telah membodoh-bodohi orang-orang pintar di antara kita dan mencela nenek-nenek moyang kita. Antum kalau negur orang, antum, "Ya akhi, mas, ini tidak boleh, ini bid'ah. Ini bid'ah itu menyesatkan." Kata mas tersebut, "Tapi bapak saya sudah melakukan sejak dulu. Mbah saya juga demikian. Kakek saya, kakek yang ketujuh juga demikian." "Oh iya gitulah. Bapakmu berarti sesat juga, mas. Mbahmu juga, kakekmu yang tujuh juga semuanya sesat." Kira-kira dia ngamuk enggak? Ngamuk. Kurang ajar. Kalau dia sesatkan dia masih bisa sabar. Tapi kalau bapaknya, nenek moyangnya, itu yang membuat orang-orang musyrikin sangat jengkel tatkala Nabi mengatakan nenek moyang kalian juga dalam kesesatan. Tradisi ini paling. Oleh karena tatkala Abu Lahab ingin memprovokasi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Lahab juga mengatakan, "Jangan ikuti Muhammad, fa innahu kadibun sabi." Sesungguhnya dia adalah seorang yang pendusta dan telah keluar dari agama nenek moyangnya. Tuduhan-tuduhan diberikan kepada Nabi, gelaran-gelaran terburuk diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapinya dengan penuh kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Fasbir sabran jamila." Bersabarlah dengan sabar yang indah, dengan sabar yang jamil.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fasfahis safhal jamil." Maafkanlah dengan ampunan yang indah. Allah juga berfirman, "Wahjurhum hajran jamila." Tinggalkanlah mereka dengan cara meninggalkan yang baik. Semuanya disifati dengan jamilan. Ya. Allah tidak mengatakan fasbir, sabarlah. Allah tidak mengatakan maafkanlah. Allah tidak mengatakan tinggalkanlah, tapi Allah mengatakan maafkanlah dengan cara yang baik. Ya. Tinggalkanlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sabarlah dengan cara yang baik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan sabrun jamil, yaitu kesabaran yang tidak disertai dengan tadajjur wal malal. Tidak menggerutu, tidak mengeluh dan tidak bosan. Ini adalah kesabaran yang indah. Ada orang yang sabar tapi disertai dengan menggerutu, marah-marah. Ya deh, saya maafkan engkau tapi memang kamu kurang ajar ya. Ini namanya maafkan tapi menggerutu. Sudahlah, bikin jengkel orang. Biar lepasin aja, maafkan. Tapi menggerutu. Ini bukan maafkan yang indah. Nabi tersifat dengan sifat ini, sabrun jamil, safhul jamil, kemudian hajrun jamil. Meskipun Nabi SAW dituduh dengan tuduhan yang buruk, ternyata ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Di antara manfaat akibat tuduhan-tuduhan kepada Nabi adalah kisah Islamnya Dhimat al-Azdi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Dhimat al-Azdi adalah seorang yang dia ahli mengobati, ya. Disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Inna Dhimadan qadima Makkah wa kana min Azdi shanu'ah wa kana yarqi min hadzal rih." Dhimat al-Azdi adalah seorang yang datang ke Mekah dan dia adalah orang yang bisa menyembuhkan penyakit gila. Dia bisa meruqyah. Seorang musyrik tapi bisa meruqyah dan bisa menyembuhkan penyakit gila. Fasami'a sufaha'a ahli Makkah yaquluna inna Muhammadan majnun. Tatkala datang ke Mekah dia dengar, ya, orang-orang mengatakan Muhammad gila. Subhanallah, terbetik dalam hatinya ingin menyembuhkan Nabi Muhammad. Muhammad ada orang gila. Maka dia pun mencari, coba dia orang baik karena kebaikannya Allah beri hidayah. Maka dia pun mencari-cari Nabi Muhammad untuk mengobati gilanya Nabi Muhammad. Ini Muhammad majnun. Akhirnya dia pun bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Lau anni ra'aitu hadzal rajul, la'alla Allah yashfih ala yadayya." Semoga saya bertemu dengan Muhammad, orang gila ini. Semoga Allah mengobatinya melalui sebab diriku. Niatnya baik untuk apa? Mengobati Nabi Muhammad. Akhirnya dia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Muhammad, inni arqi min hadzal rih, fa hal laka?" Wahai Muhammad, saya ini orang bisa menyembuhkan orang gila. Apakah kau mau saya sembuhkan? Antum bayangkan. Ada orang datang ketemu Ustaz, "Ya Ustaz, saya dengar kamu gila Ustaz. Bolehkah saya menyembuhkanmu?" Subhanallah. Terkadang sebenarnya kita mendapati gangguan yang luar biasa yang ada kejadian seorang ustaz ceramah di masjid. Tiba-tiba datang orang gila. Kata dia, "Ustaz, kalau cari makan jangan di masjid." Kurang ajar. Bayangin, ustaz tidak sabar. Kalau ada orang gila, antum jangan gila seperti orang gila itu, sabar. Jadi kalau antum tanggapi berarti antum ikut gila sama dia. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Akhirnya Dhimat mengatakan, "Halak ya Muhammad, maukah aku sembuhkan kegilaanmu?" Saya ini ustaz, kok dibilang gila. Saya ini kan hinaan yang luar biasa dan Dhimat tidak bermaksud menghina. Dia tidak bermaksud menghina, bahkan dia ingin menyembuhkan Muhammad. Niatnya baik. Dengan niatnya yang baik tersebut Allah beri hidayah. Rasulullah SAW tatkala dikatakan demikian dia tidak terpancing. Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du." Yang apa artinya? Yang kita bosan dengar ustaz ngomong demikian. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inu, kami muji Allah dan kami mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan
maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Amma ba'du. Dhimah tatkala mendengar jawaban Nabi dengan untaian kata-kata indah tersebut, kata Dhimah dia takjub dan dia mengatakan, a'id alayya kalimatika haula. Wahai Muhammad, tolong ulangi lagi perkataannya. Rasulullah ulangi lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Dia bilang, a'id alayya kalimatika haula. Ulangi lagi Muhammad. Ini orang gila disuruh ulang-ulang. Subhanallah. Rasulullah ulang 3 kali. Kemudian apa kata Dhimah radhiyallahu taala anhu? Dia mengatakan, laqad sami'tu qaulal kahana wa qaulas sahara wa qaulas syu'ara fama sami'tu mithla kalimatika haula. Saya sudah dengar perkataan dukun, saya sudah tahu perkataan dukun sebelumnya. Dan saya sudah tahu perkataan para penyihir, ya jampi-jampinya, mantra-mantranya. Ini bukan mantra seperti ini. Dan saya sudah mendengar perkataan para syu'ara, tukang syair. Ini bukan syair. Dan saya tidak pernah mendengar perkataan seperti perkataanmu wahai Muhammad. Kata dia, hati ya ada ubayuka, mana tanganmu saya baiat kepada engkau wahai Muhammad. Bayangkan masuk Islam gara-gara apa? Innal hamdalillah. Bayangkan innal hamdalillah, pergi Ustaz Wahabi pergi. Gara-gara innal hamdalillah. Ini manfaat gara-gara Nabi dituduh. Allah berikan ada faedahnya. Di antaranya seperti kisahnya yang dibawakan oleh Muhammad bin Ishaq dalam sirahnya tentang masuk Islamnya Tufail bin Amr ad-Dausi radhiyallahu taala anhu. Tatkala dia datang ke Mekah, ya, dia orang pembesar dari kaum Daus, dari kabilah Daus. Tatkala datang ke Mekah, maka datanglah pembesar-pembesar orang Quraisy, ya. Kemudian mereka berkumpul di sekeliling siapa namanya? Tufail. Mereka mengatakan, innaka qadimta biladana, fa hadzal rajul ladzi baina adhhirina qad a'dhala bina, farraqa jama'atana, wa amma qawluhu kasahara, yufarriqu bainal mar'i wa baina abihi wa baina rajul wa akhihi wa baina rajul wa zaujatihi. Kata dia, wahai hati-hati Tufail, sungguhnya si Muhammad ini, ya, telah membubarkan jamaah kami. Perkataannya seperti perkataan tukang sihir. Mereka bilang tentang siapa? Nabi Muhammad SAW. Hati-hati kau Tufail, perkataan Muhammad seperti perkataan tukang sihir. Buktinya, penyihir bisa memisahkan antara 2 orang dengan sihirnya. Ini Muhammad juga bisa. Ayah dan bapak bisa berpisah gara-gara dia. Suami dan istri bisa berpisah gara-gara dia. Benar juga ya. Benar enggak? Benar. Ini pekerjaan para tukang sihir. Wa innama nakhsha 'alaika wa 'ala qaumika ma qad dakhala 'alaina. Kami khawatir apa yang sudah menimpa kami. Kami dulu bahagia. Kami dulu tentram hidupnya. Namun datangnya Muhammad membuat kami tercerai-berai. Dan kami tidak ingin apa yang menimpa kami menimpa engkau juga wahai Tufail. Subhanallah, kata-kata yang indah dari orang-orang kafir Quraisy. Fala tukallimhu wa la tasma' minhu. Jangan kau bicara dengan Muhammad, hati-hati. Dan jangan dengar sepatah kata pun dari Muhammad. Kata Tufail, fa wallahi ma zalu bi hatta ajma'tu ala an la asma'a minhu syai'an wa la ukallimuhu hatta hashautu udhuni hina ghadawtu ila al-masjid kursufan. Tatkala mereka terus ngomongin aku sehingga saya bertekad tidak akan ngomong sama si Muhammad. Bahkan saya mengambil kain dan saya masukkan ke kedua telingaku supaya saya tidak dengar perkataan Muhammad. Bayangkan perkataan penyihir bahaya. Bisa memporak-porandakan suatu kaum, bisa bercerai-berai suatu kaum. Akhirnya dia pun pergi ke Masjidil Haram. Tiba-tiba Rasulullah SAW sedang sholat tatkala itu di sisi Ka'bah. Kemudian aku pun berdiri di dekat Rasulullah SAW. Fa aballahu illa ayusmi'ani ba'dha qawlihi. Tiba-tiba Allah menghendaki saya mendengar sebagian perkataan Muhammad. Rasulullah baca dengan bacaan yang apa? Lantang. Akhirnya dia dengar juga. Sudah pasang apa? Kain, sudah aja kedengaran. Siapa suruh dekat-dekat ya? Akhirnya dia mendengar perkataan-perkataan yang indah, kalaman hasanan. Maka aku pun berkata dalam diriku, inilah rajulun labib. Saya ini seorang yang pintar, cerdas, syair, saya seorang penyair. Ma yakhfa alayya al-husnu min al-qabih.
Saya bisa membedakan mana perkataan yang baik dan mana perkataan yang buruk. Wa in kana qabihan taraktu. Kalau dia ngomong buruk saya tinggalkan. Akhirnya dia pun diam sampai akhirnya Rasulullah SAW pergi dari Masjidil Haram, pergi ke rumahnya, maka dia pun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi, dia mengatakan, mereka telah mengatakan kau gini. Ya. Sampai akhirnya aku pun menutup kedua telingaku dengan kain untuk tidak mendengar perkataanmu. Akan tapi saya mendengar sebagian perkataanmu sesuai dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'rid alayya amrak. Ya. Kalau begitu tolong paparkan apa sih isi dakwahmu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan tentang Islam dan Rasulullah SAW baca Al-Qur'an, maka masuklah Islam. Subhanallah. Orang ini masuk Islam gara-gara penasaran. Gara-gara apa? Penasaran. Oleh karenanya tatkala mungkin antum dihina, antum dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, terkadang ada orang dapat hidayah gara-gara demikian. Saya masih ingat ada seorang preman. Seorang sahabat kita, seorang preman kelas kakap yang dia sempat mengumpulkan tanda tangan di suatu kota agar dakwah salafiyah dihentikan. Dia dapat hidayah kenapa? Dia sudah robek-robek seluruh pamflet-pamflet itu dirobek-robek sama dia. Tapi ternyata ada pamflet yang belum terobek seluruhnya, masih tulisan Rojak 756. Maka dia penasaran apa sih? Putar dapat hidayah. Sekarang dia mempremani, tidak ada preman yang berani ganggu. Bahkan dia mengundang orang seluruh ngaji dan dia berikan buka puasa. Saya beberapa kali ngisi tempat tersebut. 1.500 orang waktu itu dia tidak diumumkan di Rojak. 1.500 orang itu datang kemudian dia bagikan buka puasa dengan makan mewah. Subhanallah. Orang dapat hidayah gara-gara penasaran, ingin tahu. Di antara seperti Uthaimat Al-Asdi dan juga Tufail, ya, radhiyallahu taala anhum. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Inilah sebagian gangguan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik gangguan berupa gangguan celaan. Dan orang-orang musyrikin tidak cukup sampai di situ ya. Mereka juga mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan secara fisik, terutama setelah meninggalnya pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib. Ya. Dan suatu yang paling berat yang pernah dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif. Rasulullah SAW tatkala melihat dakwah di Mekah begitu sulit, maka dia pun pergi ke Taif mencari pertolongan. Ternyata di Taif beliau dihinakan. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ata 'alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud?" Wahai suamiku, apakah engkau pernah mengalami suatu peristiwa yang lebih berat daripada peristiwa perang Uhud? Kita tahu Rasulullah SAW sangat sedih tatkala perang Uhud. Sujja Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepala beliau terluka. Wa kusira rubaiyatuh, bahkan gigi beliau patah. Bahkan ada 2 lingkaran besi masuk di pipi beliau. Bahkan sahabat-sahabat beliau 70 orang meninggal dunia. Kesedihan yang sangat dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ingin tahu, adakah yang lebih parah daripada itu? Kata Nabi, ada. Kapan tatkala beliau berdakwah di Taif? Kenapa Nabi begitu sedih? Karena Nabi SAW tatkala itu pamannya meninggal, istrinya meninggal Khadijah. Kemudian dia ingin berdakwah di tempat lain karena dakwah di Mekah sudah ditolak, dia ingin cari medan dakwah lain, lahan dakwah lain, semoga ada yang menolong. Maka berangkatlah Nabi SAW pergi ke mana? Ke Taif. Kata Nabi SAW, ya, "Idz aradtu nafsi ala ibni abdin ya Lail bin Kilal falam yujibni ila ma aradtu fantalaqtu ana mahmum." Saya sangat sedih tatkala saya berdakwah kepada Ibnu Abdin Yalail di Taif, kemudian dia tidak memenuhi dakwahku dan saya pun keluar dari kota Taif dalam keadaan sangat sedih sampai saya tidak sadar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falam ufiq illa fi qarni Tha'alib." Falam astafiq, aku tidak sadar kecuali tiba-tiba aku sudah berada di qarni Tha'alib. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saking bingungnya, sampai sedihnya sehingga tidak sadar berjalan seperti orang linglung. Tahu-tahu tiba sudah di Qarna Tha'alib. Ini menunjukkan kesedihan yang sangat luar biasa. Kenapa bisa demikian? Disebutkan dalam beberapa riwayat dalam sirah Nabawiyah, meskipun riwayatnya ada kelemahannya. Ya. Perincian dari peristiwa di Taif. Disebutkan Nabi SAW tatkala ke Taif bertemu dengan 3 pembesar kota Taif. Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, "Ama wajadallahu rajulan ghairaka yursilu?" Kata dia, "Wahai Muhammad, apa tidak ada orang lain yang jadi nabi? Kok kamu yang jadi nabi?" Ini menghina sekali. Ini yang buat Nabi sakit hati.
Kata dia, tidak ada orang lain kan jadi Rasul, masa kamu jadi Rasul? Subhanallah. Ini perkataan Ibnu Abdin Yalail yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ada yang mengatakan, kalau kau jadi Nabi, saya akan robek kiswah Ka'bah. La ukallimuka abada, saya tidak akan ngomong sama engkau. Kalau kamu Nabi lebih bahaya lagi. Kamu tidak Nabi saja bahaya ngomong sama kamu, apalagi jadi Nabi. Ini semuanya menghina. Dan kita tahu bahwasanya hinaan ya terkadang lebih menusuk daripada pukulan. Akhirnya Nabi SAW pun keluar dan disambut dilempar oleh penduduk kota Taif sehingga kaki Nabi SAW berdarah. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dari kota Taif dengan sangat sedih. Tiba-tiba Rasulullah SAW tiba di Qarna Sa'alib. Sangat sedihnya, selain dihina kemudian dilempar dengan batu kerikil sehingga berdarah kaki beliau. Tiba-tiba farafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabatin qad adhallatni. Saya mengangkat kepalaku, tiba-tiba ada kumpulan awan yang telah menaungiku. Fa nadhartu fa idza fiha Jibril. Saya lihat ternyata ada Jibril di awan tersebut. Fanadani. Jibril pun memanggilku dan berkata, sungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu dan bagaimana bantahan mereka terhadap engkau. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal, dan Allah telah mengutus kepada engkau, buat engkau malaikat gunung. Li ta'murahu bima syi'ta, agar engkau merintahkan apa yang kau kehendaki. Akhirnya malaikat gunung pun manggil Nabi SAW, beri salam kepada Nabi. Kemudian malaikat gunung berkata, wa qad ba'athani rabbuka ilaika li ta'murani bi amrik. In syi'ta utbiqa alaihimul akhsyabain. Sungguhnya Allah telah mengutusku untuk kau perintahkan dengan perintahmu wahai Muhammad. Kalau kau berkehendak maka aku akan mengangkat 2 gunung dan aku akan timpahkan ke penduduk Taif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap agar Allah mengeluarkan dari keturunan kota Taif orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Rasulullah tidak ingin balas dendam. Keluar dari pembahasan kita, saya ingin menyebutkan tentang perkara yang penting tentang masalah kesyirikan. Ingat, ya. Di alam semesta ini ada malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan kita tahu malaikat ada yang menguasai gunung, seperti ini malaikat gunung. Ada malaikat yang menguasai awan, malaikat awan. Ada malaikat yang menguasai hujan, malaikat hujan. Ada malaikat pencabut nyawa. Namun ingat, tidak ada satu malaikat pun yang punya hak otonomi. Mereka semua bekerja atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka benar-benar menguasai gunung, benar-benar menguasai gunung. Akan tapi mereka tidak bertindak kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang seperti ini kalau kita minta, wahai malaikat bantu saya, syirik. Padahal dia menguasai, benar-benar menguasai gunung. Minta kepada Allah. Bagaimana kemudian kita minta kepada mayat yang tidak bisa apa-apa? Paham, ini sekedar laftah sebentar. Ya, karena sekarang orang mulai mengatakan, ya, sebagian dai-dai di internet saya baca menyerukan bahwasanya minta kepada mayat itu tidak mengapa, ini bentuk wasilah. Allah mampu memberikan kekuatan kepada mayat. Kita bilang mampu Allah memberikan kekuatan kepada mayat, mampu. Allah mampu menjadikan pasir yang di kuburan untuk obat, mampu. Tapi mana dalilnya Allah menjadikan pasir tersebut sebagai obat? Jangankan pasir, kotoran pun bisa jadi obat kalau Allah kehendaki, tapi mana dalilnya? Bahkan sebaliknya mereka mengatakan kita syirik. Kata mereka, kalau kamu ragu Allah bisa memberi kekuatan kepada mayat tersebut, kamu musyrik, berarti meragukan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini ngawur seperti ini. Kita bilang dia musyrik, dia balik membilang kita apa? Musyrik. Jadi malaikat saja tidak boleh kita minta. Padahal dia punya kekuatan. Jin saja punya kemampuan. Jin punya kemampuan. Tapi barang siapa yang berlindung kepada jin dan dia mampu untuk melindungi, syirik. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan dulu ada sekumpulan orang manusia minta perlindungan kepada sekumpulan dari golongan jin, fazaduhum rahaqa, semakin menambah kekufuran dan kesombongan para jin dan kekufuran orang-orang yang minta bantuan kepada jin. Padahal jin mampu untuk membantu. Kita tahu sebab turunnya ayat ini tatkala ada seorang datang melewati lembah kemudian dia mengatakan, ya, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufahai qaumihi. Saya berlindung kepada pimpinan lembah ini. Ada lembah di sini enggak? Saya berlindung kepada pimpinan lembah ini dari orang jin-jin yang bodoh, dan kemudian dia terlindungi. Berarti memang jin tersebut memang punya kemampuan, tetapi diharamkan kita untuk minta kepada zat yang gaib seperti jin ini. Bagaimana kemudian bodoh minta kepada
penghuni kuburan yang dia tidak bisa mandi kecuali kita mandikan, tidak bisa pakai baju kecuali kita kafankan, tidak bisa sholat sehingga kita sholatkan, kemudian tidak bisa masuk ke rumahnya kecuali kita angkat ke liang lahat. Setelah kita masukkan kita bilang, "Mbah, tolong ya bangunkan saya rumah." Gimana? Dia saja tidak bisa bergerak. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya, ini di antara yang pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabar dengan gangguan tersebut. Di antaranya juga kisah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dilempar sehingga berdarah, dan kata para ulama terjadi tatkala di perang Uhud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguh mereka tidak tahu. Ya, mereka tidak tahu bahwasanya mereka berada di atas kesesatan. Mereka tidak tahu bahwa apa yang saya bawa ini merupakan petunjuk dan hidayah. Demikianlah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ya. Apa yang bisa kita sampaikan ya.